إلى روح صاحب النصايا الدينية والوصايا الإيمانية الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي، وإلى أرواح أولاده خصوصا إلى روح الحبيب أنيس بن الحبشي، وإلى روح أحمد بن الحبشي، إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن علي شهاب الدين، ثم إلى روح الحبيب حسن بن سالم أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري، ثم إلى روح الحبيب محمد بن علي المالكي، ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، وإلى روح الحبيب علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ، وإلى روح الحبيب القطب عبد القادر بن أحمد السقاف، وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين، إلى أرواح جميع عباد الله الصالحين أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشهم بالرحمة والمغفرة من يتقهم علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة عن الله. ويحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pada pertemuan yang lalu kita membahas salah satu zikir yang seharusnya tidak kita lupakan di dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah istighfar, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan doa. Istighfar sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ya. Nah, sekarang kita melanjutkan ke berikutnya. Nah, keutamaan istighfar itu banyak sekali. Yang disebutkan di dalam ayat juga sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, begitu juga di dalam hadis dan apa yang dicontohkan oleh para salaf pendahulu kita yang soleh. Wa ammas salah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa fadluha azimun. Sedangkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadluha azimun, keutamaannya sangat agung, sangat besar. Wa naf'uha fid dunya wal akhirah lil mukatsirina minha katsirun, dan manfaat yang didapat bagi orang yang memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat sangat banyak sekali. Manfaatnya sangat banyak. Nanti kita akan membahas bersama-sama ini ya di dalam pasal ini atau bab ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat yang kita semua menghafalnya di surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan
setiap orang yang beriman. Kata sebagian ulama, dalam setiap perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba itu secara langsung, tidak memberi contoh. Perintah sholat, Allah memerintahkan hambanya sholat, ya sudah, hamba itu yang harus mengerjakan sholat. Allah memerintahkan hambanya puasa, perintah itu untuk hamba. Allah memerintahkan hamba itu zakat, perintah itu untuk hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba untuk berbakti kepada orang tua, itu adalah perintah untuk hamba. Tapi ada satu perintah, kata seorang ulama, yang sebelum Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya, Allah memberi contoh terlebih dahulu. Allah terlebih dahulu menjelaskan bahwa Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, juga melakukan apa yang akan Dia perintahkan itu. Apakah perintah itu? Perintah itu adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya, Allah menjelaskan terlebih dahulu, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan jagat raya ini, menciptakan kalian wahai seluruh umat manusia. Dia sang pencipta yang maha agung, yang maha besar, yang maha kuasa. Itu dia sendiri wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya. Berarti secara tidak langsung Allah melakukan hal itu, dan malaikat tidak melakukan perbuatan kecuali atas perintah. Jadi Allah melakukan perbuatan itu, dan Allah memerintahkan seluruh malaikatnya melakukan perbuatan tersebut, sehingga malaikat itu pasti taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perbuatan yang dilakukan Allah dan para malaikat itu? Yusalluna 'alan nabi. Dia, Allah, dan seluruh malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada sang nabi. Siapa sang nabi ini? Sang nabi itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata yusallun di sini fi'il mudhari itu menunjukkan sesuatu yang sedang dilakukan atau menunjukkan sesuatu yang dilakukan secara kontinu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menurut penafsiran sebagian ulama menjelaskan bahwa Dia, Allah, dan para malaikatnya bukan sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad, tapi Dia dan para malaikatnya terus menerus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau para malaikat itu sesuatu yang baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sesuatu yang baru, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah qadim, zat yang maha terdahulu. Selain zat yang maha terdahulu adalah zat yang baru. Satu-satunya zat yang maha terdahulu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah adalah zat yang baru, yaitu maksudnya zat yang baru yang keberadaannya diwujudkan oleh Allah, muncul setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah makna Allah zat yang terdahulu? Yaitu Allah adalah zat yang awal tanpa permulaan. Zat yang awal tanpa permulaan. Jangan terus nanti di dalam kepalanya tanpa permulaan itu terus kapan munculnya? Sudah diberitahu tanpa permulaan, berarti tidak ada tanya kapan munculnya. Terus tahu-tahu ada. Allah itu bukan tahu-tahu ada, tapi Dia adalah zat yang maha
ada. Kapan adanya? Astaghfirullah. Kalau kamu pikir terus nanti lama-lama konslet sekering kepala kamu ini, tidak kuat sekering kepala kamu. Jadi bagaimana? Sudah saya beriman Allah Maha ada dan Allah itu Maha terdahulu tanpa permulaan. Seperti halnya Dia Allah Maha abadi dan Maha akhir tanpa pengakhiran. Apa maksudnya Allah Maha akhir? Maksudnya semua makhluk nanti semuanya yang ada ini, semua zat mati semua, yang paling akhir adalah Allah Subhanahu wa taala dan paling akhirnya Allah tanpa kepunahan, tanpa kematian. Nah, kata para ahli tauhid, segala sesuatu yang muncul tanpa permulaan, yang ada, bukan muncul, karena muncul itu, istilah muncul itu juga istilahnya dari sesuatu yang tidak ada kemudian muncul. Tapi Allah itu tidak muncul, Allah itu ada. Segala sesuatu yang ada tanpa permulaan, satu, dia tidak akan mengalami perubahan. Tidak akan mengalami perubahan. Dua, dia tidak akan mengalami pengakhiran. Itu namanya abadi. Itu yang namanya abadi seperti itu. Sebaliknya, segala sesuatu yang ada dengan permulaan berarti dia muncul. Adanya itu muncul. Segala sesuatu yang ada tapi adanya ada permulaannya berarti dia sesuatu yang muncul. Segala sesuatu yang muncul akan tenggelam. Semua sesuatu yang muncul pasti akan tenggelam. Semua yang ada dengan permulaan pasti akan berakhir. Semua yang lahir pasti akan mati. Yang lahir, yang mati, yang muncul dan yang tenggelam itu pasti akan mengalami perubahan. Contohnya manusianya. Manusia ini, saya muncul di dunia ini kan muncul saya. Kalau umur saya sekarang 50 tahun, berarti 50 tahun yang lalu saya tidak ada. Saya baru ada 50 tahun yang lalu, berarti saya muncul. Nah, ketika saya muncul pasti saya akan berakhir. Ketika saya muncul dan saya akan berakhir, pasti saya mengalami perubahan. Ada berubah enggak? Oh, sangat berubah saya. Dulu dari bayi, kemudian tambah panjang, tambah besar. Berubah enggak itu ya? Tadinya giginya enggak ada, terus ada, sekarang enggak ada lagi giginya. Dulu waktu bayi burem, matanya enggak kelihatan, pertama lahir, tahu-tahu jelas, tajam. Sekarang mau baca harus pakai kacamata lagi. Nanti lama-lama enggak kelihatan lagi, burem lagi ya. Dulu pendengarannya juga seperti itu. Lama-lama nanti pendengarannya juga. Dulu dia dari bungkuk, bayi waktu lahir kan bungkuk, kemudian tegap, nanti sudah tua, bungkuk lagi sampai kemudian kembali menjadi tanah. Kok bisa? Kamu Tuhan atau bukan? Kalau kamu makhluk, semua makhluk akan mengalami seperti itu. Bahkan makhluk yang disolawati oleh Allah Subhanahu wa taala juga mengalami seperti itu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia bukan Tuhan, Nabi Muhammad bukan Tuhan, Nabi Muhammad itu makhluk. Tapi dia yang hebat ini dari ayat ini, yang hebat dari ayat ini, zat yang abadi itu, yang tidak mengalami perubahan itu, dia khusus bersolawat untuk makhluk ini. Apa manfaat solawatnya malaikat? Tidak ada manfaatnya sama sekali, karena Allah Subhanahu wa taala sudah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah, apalagi yang lebih besar dari Allah? Tidak ada. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah, kapan Allah mulai solawat kepada Nabi Muhammad? Tidak ada pertanyaan kapan. Karena semua kehendak Allah Subhanahu wa taala itu terus berjalan bersama dengan keabadian Allah Subhanahu wa taala. Setiap berapa jam sekali? Tidak ada setiap jam berapa jam sekali. Terus menerus. Ini terus menerusnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya saya katakan tadi, terus apa kelebihan manfaatnya dari sholawatnya malaikat?
Padahal malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Sholawat terus juga kepada Rasulullah. Tapi apa kelebihannya dibanding sholawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau sholawatnya Allah besarnya seperti itu, sholawatnya malaikat tidak dibandingkan dari sholawatnya Allah, terus apa manfaat sholawat kita untuk Nabi Muhammad? Apa manfaat sholawat kita? Kira-kira Nabi Muhammad perlu dengan sholawat kita enggak? Perlu enggak? Enggak perlu. Mau buat apa sholawat kita ini ya? Sholawatnya punya tujuan macam-macam lagi ya. Bukan enggak murni untuk Nabi Muhammad SAW. Enggak, Nabi Muhammad tidak butuh dengan sholawat kita. Hah? Bahkan dalam tanda kutip dengan sholawatnya malaikat sekalipun seharusnya tidak butuh. Karena pencipta jagat raya ini telah bersolawat terus menerus kepada Nabi Muhammad SAW. Terus kenapa kok malaikat itu bareng-bareng solawat kepada Nabi? Allah ingin memuliakan malaikatnya dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hei malaikat-malaikat, solawatlah kalian kepada makhluk ini karena aku cinta banget sama makhluk ini. Supaya kalian juga terkena percikan cintaku. Ini makhluk yang aku cintai, solawatlah kepada manusia ini, nanti kalian juga akan saya cintai. Malaikat semua, tapi malaikat kan semua makhluk mulia. Yang dahsyat, kita manusia ini yang kotor. Banyak bohong, banyak menggunjing orang, kadang-kadang janji yang gak tepat. Mata tidak dijaga, telinga tidak dijaga, kaki, tangan tidak dijaga. Kita ini diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa anugerahnya? Hei manusia yang beriman. Yang tidak beriman salah sendiri. Yang beriman ini, kalau kamu beriman kepada Muhammad SAW, hei manusia yang beriman, saya beri kalian anugerah. Apa anugerahnya ya Allah? Ikutlah kalian bersama aku Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersama malaikat-malaikatku bersolawat kepada makhluk yang paling mulia ini yang aku ciptakan, namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita sholawat kepada Nabi Muhammad, itu yang dapat hasil itu kita. Loh kan sholawat itu maknanya doa, ya doa. Tapi Nabi Muhammad sebetulnya tidak perlu doa kita. Dengan kita mendoakan Nabi Muhammad, kita dapat sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Saya teringat satu orang datang ke rumahnya Habib Soleh Tanggul ya. Habib Soleh Tanggul miskin, tidak punya apa-apa ini, datang ke rumahnya Habib Soleh. Ya Habib tolong, ini saya ini kok usaha gagal terus, kata dia, berbuat apa-apa gagal terus. Lah kamu mau apa? Saya ingin punya rumah kayak orang-orang itu loh, punya rumah, punya kendaraan, kata dia. Kamu mau rumah, mau kendaraan? Ya sudah, mulai saat ini doakan saya punya rumah dan punya kendaraan. Loh, yang mau punya rumah saya kok saya suruh doakan kamu. Loh, mau punya rumah enggak? Ya, mau punya rumah. Mau punya kendaraan? Mau. Mulai sekarang doakan saya punya rumah dan punya kendaraan. Nanti kamu punya rumah dan punya kendaraan. Ya karena ucapannya seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini ya. Sesuai dengan namanya soleh, orangnya soleh. Setiap hari dia doakan, Allah beri Habib Soleh ini rumah dan kendaraan. Terus dia doakan, sama Allah diberi rumah sama diberi kendaraan orang ini ya. Kok bisa seperti itu? Ya karena itu doanya Nabi Muhammad. Hadisnya Rasulullah SAW menyatakan, doa seorang saudara kepada saudaranya fi dhahril ghaib, yang tidak diketahui oleh saudaranya, itu doanya makbul. Karena dia minta untuk kepentingan saudaranya. Kalau minta untuk kepentingan dirinya, mulutnya ini kan kotor. Mulut kamu ini kotor, tidak pantas minta untuk kepentingan diri kamu sendiri.
Tapi ini minta, walaupun dengan mulut kotor, dia minta bukan untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan saudaranya. Mesti dikabulkan oleh Allah. Terus, nanti ketika dia berdoa untuk saudaranya, malaikat berdoa untuk dia, walaka mithil. Bagi kamu seperti apa yang kamu doakan untuk saudaramu. Doanya malaikat ditolak enggak? Nah, malaikat tidak pernah maksiat, doanya diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah apalagi kalau yang kita doakan wali, yang kita doakan orang soleh, orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, itu doanya makbul dan sama Allah pasti dibalas. Nah, bagaimana kalau yang kita doakan itu pemimpinnya para wali Nabi Muhammad SAW? Pasti kita akan mendapat sesuatu yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya bab ini dimulai dengan ayat ini ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ayat ini sudah menunjukkan keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena yang memulai solawat pertama kali adalah Allah. Jadi kita sholat, panutan kita siapa kalau sholat? Nyontoh siapa kita sholat ini? Nyontoh Nabi Muhammad SAW. Kita puasa, nyontoh siapa? Nyontoh Nabi Muhammad SAW. Zakat, nyontoh Nabi Muhammad SAW. Haji, nyontoh Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli khudhu anni manasikakum. Nah, salat seperti salat aku. Haji, ambil cara haji seperti caraku menunaikan haji. Sholawat, panutan kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang nanya, jangan banyak-banyak sholawat. Wah, ini orang tidak pernah baca Al-Quran ini ya. Wah, sholawat kebanyakan mengkultuskan Nabi. Oh, ini kamu berarti belum paham Islam sama sekali. Lah, saya sholawat itu, panutan saya adalah penciptanya jagat raya ini. Allah yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah menjadikan kita semua ahli sholawat insyaallah. Ya. Memudahkan lisan kita untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW. Fanahika bima nassallah alaihi fi hadhil ayah tashrifan li nabiyhi wa ta'zima. Cukup bagi kamu, kata beliau. Nahika ay yakfika. Cukup bagi kamu apa yang dinaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini. Maksudnya apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ini sebetulnya cukup bagi kita untuk mengetahui ayat ini tashrifan li nabiyhi wa ta'ziman, sebagai kemuliaan untuk nabinya Muhammad SAW dan pengagungan kepadanya, wa hathan li ibadihi, dan sebagai ajakan, motivasi untuk hambanya yang beriman, ala salati wa taslimi alaihi wa tahridon, motivasi dan menyemangati hamba-hambanya yang beriman agar bersolawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ayat ini sebetulnya sudah cukup. Allah memotivasi kita, nahika bimana sallallahu alaihi fi hadhil ayah. Wa qala alaihi salatu wassalam, ditambah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersolawat kepada orang yang bersolawat kepada Nabi 10 kali. Saya mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim. Allah bersolawat kepada saya 10 kali. Nah, 1 kali 10 kali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ahli fikih, solawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah rahmat. Salawatnya malaikat istighfar.
Salawatnya manusia doa. Jadi kalau Allah bersolawat kepada kita, kata ulama, berarti Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Kalau malaikat bersolawat, berarti malaikat beristighfar, memohonkan ampun. Tapi kalau manusia yang bersolawat, solawat itu artinya doa. Karena solawat itu kan membingungkan. Allah memerintahkan kita bersolawat. Bagaimana kita ini bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW? Tidak punya kemampuan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika turun perintah solawat ini, sahabat itu kebingungan. Bagaimana caranya bersolawat kepada Rasulullah SAW? Datang dia ke Nabi Muhammad SAW, dengar ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Tanya dia, ya Rasulullah, bagaimana kami bersolawat kepada kamu? Caranya kami bersolawat kepada kamu itu bagaimana? Diajari oleh Rasulullah, Qul Allahumma salli ala Muhammad. Berarti yang solawat siapa? Ya tetap Allah. Tetap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita minta kepada Allah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sigatnya solawat, Allahumma, wahai Allah, salli ala Muhammad. Solawatlah engkau kepada Nabi Muhammad. Berarti yang solawat siapa? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini sudah dihitung bersolawat dengan berdoa kepada Allah agar bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita terhitung bersolawat kepada Nabi Muhammad bersama dengan para malaikatnya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Nah, kalau solawat dari Allah rahmat, berarti satu kali solawat 10 rahmat turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Qala ba'dul ulama al-muhaggigin rahimahullah. Sebagian ulama al-muhaggigin yang memiliki ilmu yang dalam, rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka, berkata, lau sallallahu alal abdi fi tuli umrihi marratan wahidatan lakafahu dzalika syarafan wa karamatan. Sebagian ulama mengatakan, andai kata Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada salah satu hambanya seumur hidupnya cuma satu kali saja. Kita tahu persis memang Allah bersolawat kepada kita satu kali aja seumur hidup kita, maka solawat Allah yang satu kali itu cukup bagi hamba tersebut merupakan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi dia. Bagaimana hamba yang banyak kotorannya seperti kita ini, banyak dosanya seperti kita, kok Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada kita satu kali aja, itu sudah sesuatu yang luar biasa, kemuliaan yang luar biasa. Hamba yang seperti kita disolawati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kalau lihat diri kita ini, kadang-kadang kan kita merasa tidak pantas. Umpamanya persepsi orang ini merasa dirinya tidak pantas kan macam-macam. Yang dianggap mulia itu siapa? Kalau yang dia anggap mulia itu orang-orang kaya di dunia ini, ya dia melihat dirinya yang tidak kaya, gitu ya, merasa dirinya, wah saya tidak pantas duduk di sebelahnya orang-orang konglomerat, gitu kan. Dia merasa tidak pantas. Kalau persepsi dia orang yang mulia itu adalah kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama, para aulia, kita lihat diri kita kotor, kita merasa tidak pantas. Masa saya duduk di sebelahnya ulama, duduk di sebelahnya wali, merasa diri kita kotor, tidak pantas duduk di sebelah mereka. Disebut nama kita saja kita sudah bahagia. Bahagia, umpamanya ada seorang ulama besar, punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala,
nama kita disebut, jangan disebut, dipanggil saja kita sudah senang. Bagaimana kalau yang manggil kita Rasulullah SAW? Umpamanya kita sedang duduk terus dipanggil sama Rasulullah, "Hei fulan, sini." Girang enggak kita tuh? Girang, dan di dalam diri kita mungkin tidak percaya. Hah? Saya ini dipanggil Rasulullah. Umpamanya kita duduk di majelis, dipanggil Rasulullah, kita mesti akan nengok ke belakang. Mungkin yang dipanggil orang belakang, bukan saya ini ya. Karena kita merasa diri kita ini tidak pantas diundang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disebut namanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau yang mengundang Allah, yang nyebut Allah? Kalau Allah sholawat kepada kita, berarti Allah punya perhatian khusus tidak kepada kita? Pantas tidak kita ini diperhatikan? Tidak pantas itu sebetulnya kalau lihat diri kita, tidak pantas kita ini diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dari pagi saja sampai sekarang sudah berapa kali kita bermaksiat kepada Allah? Hah? Dari pagi sampai detik ini kita ini sudah berapa kali bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu pernah mengumpulkan murid-muridnya di dalam satu tempat. Dia bertanya, siapa yang dari pagi sampai sekarang tidak bohong? Nah, pertanyaannya seperti itu ya. Siapa yang dari pagi sampai sekarang tidak menggunjing orang? Siapa yang dari pagi sampai sekarang tidak melihat hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, kemudian dia mengatakan, Lebaran itu bagi orang yang beriman, hari raya bagi orang yang beriman adalah hari di mana dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini banyak maksiat, masa Allah Subhanahu wa ta'ala sholawat kepada kita? Kalau betul Allah bersolawat kepada kita satu kali saja, wah itu kemuliaan yang luar biasa. Sebetulnya kita tidak pantas disolawati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Muhammad mengatakan, kalau kita solawat satu kali, Allah solawat 10 kali. Kata beliau, ulama mengatakan satu kali saja itu kemuliaan yang luar biasa. Fa kaifa bi 10 salawat ala kulli salatin yusallihal muslimu ala nabiyhi. Lalu bagaimana jika Allah itu bersolawat 10 kali bagi setiap solawat, atas setiap solawatnya seorang yang Islam beriman kepada Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini kelebihan yang luar biasa, kenikmatan anugerah dari Allah yang luar biasa. Falhamdulillah ala azimi fadlihi wa jazili ataihi. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya yang agung dan pemberiannya yang melimpah ini, yaitu ajakan Allah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karunia dari Allah, bukan beban, tapi ini karunia. Cuma sayangnya ada orang mau diberi sesuatu yang bagus, dia nolak karena kebodohan dirinya. Ada orang mau diberi sesuatu yang nikmat, karena kebodohan dirinya, sempitnya cara pandangnya, dia menutup diri dari pemberian tadi, padahal itu pemberian yang luar biasa. Nah seperti itu, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW itu kalau dipikir secara masak-masak, itu bukan taklif seharusnya, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagian orang menganggap sholawat itu beban, padahal sholawat itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kita bersyukur diajak oleh Allah bersholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10 salawat. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali 1 salawat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Wa rafa'a lahu biha 10 darajat, dan Allah akan mengangkat orang yang bersalawat tersebut 10 derajat, mengangkat kedudukannya, derajatnya 10 kali. Wa kataba lahu biha 10 hasanat,
dan Allah mencatat bagi orang yang bersolawat tersebut 10 kebaikan, wa hatta biha anhu 10 khati'at, dan Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan dari orang yang bersolawat tersebut 10 kesalahan, 10 dosa, maksudnya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi satu kali solawat Allah menurunkan rahmat 10, mengangkat derajatnya 10 kali, mencatat dia melakukan 10 kebaikan, dan menghapus 10 kesalahan dia. Satu kali sholawat, ya. Ini keutamaan yang luar biasa. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW juga bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling utama nanti di sisiku, yang paling pantas bagiku nanti di hari kiamat, yang paling pantas, yang paling terutama menurut aku nanti di hari kiamat, yang paling pantas berdekatan dengan aku nanti di hari kiamat, paling pantas dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa ya Rasulullah? Aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak bersolawat kepadaku. Paling banyak bersolawat kepadaku, itulah yang paling utama nanti di hari kiamat bagiku. Wa qala alaihi salatu wassalam, kenapa sih kok dia paling utama? Ya, seharusnya orang yang bersolawat itu orang yang paling sering ingat Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling sering ingat Rasulullah, berarti dia pasti sering ingat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya orang yang bersolawat itu adalah orang yang paling berakhlak, orang paling mengamalkan sunnah, mengamalkan adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu seharusnya orang yang bersolawat seperti itu. Nah, kalau dia orang yang paling banyak bersolawat, pasti dia paling banyak berakhlak, paling banyak beradab, paling sering melaksanakan sunnah Nabi, paling mulia akhlaknya. Ya itulah orang yang nanti paling berkedudukan dan pantas dekat di sisi Nabi Muhammad SAW. Nah, itu sebabnya hadis ini bersinggungan dengan hadis yang lain. Agrabukum ilayya manzilatan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Dalam hadis yang lain, yang paling dekat denganku nanti kedudukannya di hari kiamat adalah yang terbaik di antara kalian akhlaknya. Akhlak itu perangainya paling baik. Nah, orang yang sholawatan itu harusnya kalau dia benar-benar bersolawat kepada Rasulullah SAW, harusnya perangai dia itu paling baik. Bagaimana enggak ditetesi rahmat terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Masa kasar? Ada orang kena tetesan rahmatnya Allah kasar, berarti itu rahmatnya netes tapi hatinya enggak nerima. Ada orang yang tetesan rahmat Allah turun, tapi hatinya tidak nerima. Rahmatnya Allah itu netesnya kemana? Ke hati. Kalau rahmat Allah itu satu netes ke hati kita, cukup bagi kita seumur hidup. Tapi sayangnya, yang nampung rahmat itu kadang-kadang seperti kuali yang kebalik. Ditetesi air, ada yang masuk enggak airnya? Tidak ada yang masuk, kebalik kok. Nah, itu hatinya orang yang akidahnya menyimpang dari akidah Rasulullah SAW. Ada lagi kuali yang tengahnya lubang, bocor. Kita guyur air 1 jam, kita isi air, kita sangka sudah penuh ini. Tidak tahu, kita lihat tidak ada. Kok bisa tidak ada? Lah, ada lubangnya di tengah-tengah, itu harus ditambal dulu. Hatinya siapa? Itu hatinya orang yang banyak maksiat. Sholawat 1000 kali, habis itu maksiat, bocor, keluar lagi itu tetesan rahmatnya, ya. Ada lagi hatinya seperti kuali yang tidak ada lubangnya, menghadap ke atas tapi isinya kotoran. Kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi. Kita isi air, bisa diminum enggak? Tidak bisa. Buat nyuci baju tidak bisa. Terus buat apa air itu? Tidak ada gunanya, air itu dibuang, selesai. Nah, itu hatinya orang yang menghadap ke atas
tapi isinya penyakit hati. Ujub, bangga diri, sombong, suudzon, prasangka buruk kepada orang lain. Tetesan rahmat ini masuk, pengaruhnya hampir tidak ada nanti, karena tercemar dengan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati orang tersebut. Padahal harusnya tetesan rahmat itu kalau masuk ke dalam hati seseorang dan tetesan hatinya siap menerima, pasti akan menjadikan perangai orang itu jadi lembut. Kalau tidak lembut, berarti ada sesuatu di dalam hatinya. Ustaz, saya rajin sholawat, saya hari berapa kali? 1000 kali. Tapi kok saya sering marah-marah, kasar, berarti hati kamu. Selain kamu bersolawat, kamu harus menyiapkan wadah untuk tetesan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Rasulullah sendiri jadi lembut karena siapa? Karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam ayat disebutkan apa? Dan faddu min hawlika. Linta lahum fabima rahmatin anilan fabima rahmatin minallahi linta lahum. Ciri-cirinya orang yang kalau ketetesan rahmat apa? Linta lahum. Layin itu lembut. Lembut, tutur katanya lembut, perangainya lembut. Ini berarti orang ketetesan rahmat Allah SWT. Kalau kasar, matanya melotot terus, jerit-jerit, bentak orang, ini kurang rahmat di dalam hati. Sebab Rasulullah SAW menjadi lembut karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu itu menjadi lemah lembut, hai Muhammad SAW. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau engkau itu sikapnya kasar, keras hati kamu, maka mereka orang-orang itu pasti akan lari dari kamu. Ya sudah jelas lah, manusia itu wajar lah kalau dibentak-bentak dia pasti lari. Nah, manusia kalau dibentak lari. Dan kita bentak manusia, wah ini hatinya kurang tegar, masa dibentak lari. Yang salah kamu yang bentak itu. Kalau jangan salahkan orang lain. Nah, harusnya kamu itu berbicara lemah lembut. Jadi salah satu bukti sholawat kita ini makbul, ada netes di hati kita dan diterima oleh hati kita, lihat diri kita terhadap makhluk Allah. Berakhlak enggak? Perangai kita bagaimana? Lembut atau tidak? Sabar atau tidak? Kalau perangai kita kasar, perangai kita ini temperamen, nah berarti kita harus meneliti hati kita. Rahmatnya pasti turun sesuai dengan janji Rasulullah SAW. Tapi hati kita yang menampung ini sudah siap atau belum, itu juga penting. Nah makanya Rasulullah SAW sampai menyebutkan di dalam hadis ini, di dalam hadis ini disebutkan aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Dia orang yang terutama nanti di sisi Rasulullah SAW, karena logikanya orang yang bersolawat itu tetesan rahmatnya di dalam hati itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia ini berperangai baik. Nah, saya jelaskan ini supaya di kepala kita nanti tidak kemudian banyak-banyak sholawat, tapi perilakunya tidak betul. Nah, banyak sholawat tapi maksiat, tenang, nanti kan jadi orang yang paling penting, kata Rasulullah SAW. Iya betul, paling penting kalau kamu banyak sholawat dan hati kamu siap menerima tetesan rahmat tadi. Jadi ini jangan dijadikan jurus untuk
menutup maksiat dan perangai kita yang buruk ya. Justru ini harus memotivasi kita. Kalau kita rajin sholawat tapi perangai kita masih buruk, berarti ada yang salah dengan diri kita. Sudah ketetesan rahmat kok perangai kita ini masih buruk. Nah, harus dijelaskan ini ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW juga bersabda, man qal Allahumma salli ala Muhammad, siapa yang mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, wa anzilhul mag'ad al-mugarrab indaka yaumal qiyamah wajabat lahu syafaati. Siapa yang mengucapkan ya Allah bersolawatlah kepada Nabi Muhammad dan letakkan dia di tempat yang terdekat di sisimu di hari kiamat. Siapa yang mengucapkan doa ini? Apa itu? Allahumma sholli ala Muhammad wa anzilhul mag'adal mugarrab indaka yaumal qiyamah. Siapa yang mengucapkan sholawat ini? Wajabat lahu syafaati, maka dia wajib dapat syafaatku, kata Rasulullah SAW. Syafaatnya Nabi Muhammad, syafaat itu pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Nanti Nabi Muhammad di hari kiamat menolong banyak umat manusia, bahkan bukan dari umatnya saja, dari umat-umat terdahulu juga ditolong oleh Rasulullah SAW. Di dalam riwayat disebutkan Nabi Muhammad mengatakan dari besarnya syafaatku nanti di hari kiamat, luasnya syafaat pertolongan Nabi Muhammad SAW, sampai iblis itu merasa nanti juga dapat syafaatku. Iblis ini GR nya, merasa wah ini jangan-jangan saya juga dapat syafaat Nabi Muhammad SAW dari banyaknya orang yang ditolong oleh Rasulullah SAW. Padahal iblis tidak mungkin ditolong oleh Rasulullah SAW karena syaratnya dapat syafaat itu kan ada. Kalau orang yang tidak tunduk kepada Allah, ingkar kepada Allah, kafir terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, kafir terhadap Nabi Muhammad SAW, bagaimana dapat syafaat? Walaupun Nabi Muhammad syafaatnya besar, tapi kan syafaat Rasulullah harus dari izin Allah Subhanahu Wa Taala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, kecuali dengan izin Allah. Jadi hakikatnya syafaatnya Nabi Muhammad itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan wujud adanya Nabi Muhammad itu wujud rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW juga bersabda, man qal jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh, siapa yang mengucapkan jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh, semoga Allah menyampaikan balasan yang sesuai dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW dari kami. Nah, jadi kita tidak bisa balas Nabi Muhammad, cuma kita hanya bisa berdoa, ya Allah sampaikan doa kami kepadamu. Apa doanya? Balaslah Nabi Muhammad SAW dengan balasan yang sesuai dengan kedudukannya. Ma huwa ahluh. Ini ada di Ratibul Haddad ini ya, ada yang menambah. Kalau Ratibul Haddad yang asli tidak ada itu ya, tapi kemudian ditambah. Jazallah Sayyidina Muhammad anna khairan, jazallah Sayyidina Muhammad anna ma huwa ahlu. Biasanya dibaca 3 kali. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mengucapkan kalimat ini, at'aba sab'ina katiban alfa sabah. Ya Allah, ya. Maka ucapannya tadi, ucapan ini akan menjadikan 70 malaikat pencatat amal kelelahan mencatat pahalanya orang yang mengucapkan ini selama 1000 kali subuh terbit. Nggak usah pakai di kepala kita, apa betul ini? Kamu nggak percaya sudah. Saya percaya dengan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini hadisnya dhaif, kalau yang mengucapkan Habib Abdullah jadi sahih ya. Jadi sahih karena yang mengucapkan ulama besar. Kamu kan baru baca 1 kitab sudah seneng ini hadis dhaif, ini tidak bisa diikuti, ini semua hadis dia hafal ini ya. Kitab hafal ini. Dia sendiri mengatakan tala'atul kitab fil masyariq wal magharib. Aku sudah membaca kitab di belahan bumi timur dan barat, semuanya sudah aku baca. Padahal dia dari umur 2 tahun atau 4 tahun buta. Bacanya gimana? Ya bacanya dibacakan orang. Tapi dia mutolaah terus ya.
Dan dia mengatakan walam ajid kitab mithil Ihya Ulumuddin. Aku sudah membaca seluruh kitab dan aku tidak menemukan kitab yang sehebat kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Jadi dia tahu kalau ini hadis dhaif umpamanya. Ya dia tahu, tapi dia tulis hadis dhaif itu bukan hadis palsu. Bukan hadis palsu. Kita boleh mengamalkan hadis itu walaupun dhaif. Biasanya kalau hadis tentang keutamaan-keutamaan seperti ini biasanya hadis lemah. Tapi boleh tidak saya mengamalkan? Sah-sah saja kita mengamalkan. Di samping itu, di samping ini sah-sah saja kita mengamalkan, hadis ini pasti ada penjelasannya. Ada penjelasannya yang kita tidak mengetahui mungkin. Tapi kalau saya percaya, siapa yang percaya dia dapat. Yang tidak percaya, ya dia mengharamkan dirinya dari pahala ini. Makanya di dalam sebuah riwayat disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi, falyadhun bi ma syaa." Aku sesuai dengan dugaan prasangka hambaku kepada aku. Maka terserah hambaku mau menduga aku seperti apa. Kalau kamu menduga Allah itu jahat, ya Allah akan memperlakukan kamu seperti dugaan kamu. Tapi kalau kita punya dugaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, amal saya diterima. Diterima betul oleh Allah. Ya Allah, ini saya percaya sama hadis ini. Buat kamu kecil ya Allah memberikan kepada saya pahala seperti ini. Ya Allah, kecil dibanding dengan kekuasaan dan kekayaanmu. Diberi betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalkan ini yang seperti ini ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW juga bersabda. Ini saya kebanyakan penjelasan akhirnya tidak selesai-selesai ini ya. Nah, tapi ini penting untuk di. Wa qala alaihi salatu wassalam, "Shallu alayya haitsuma kuntum fa inna salatakum tablughuni." Bersolawatlah kalian kepadaku dimanapun kalian berada, karena sesungguhnya solawat kalian itu mencapai aku. Maksudnya disampaikan kepada aku. Wa warada, diriwayatkan pula, anna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighunahu alaihi salatu wassalamu salatan man yusalli alaihi min ummati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat sayyahin yang berkeliling, tamasya ini ya, malaikatnya ini. Fil ardi. Jadi Allah punya malaikat khusus yang kerjanya keliling di bumi Allah Subhanahu wa taala. Apa tugasnya? Menyampaikan sholawat dan salamnya manusia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan umatnya. Wa warada, diriwayatkan pula, annahu la yusallim alaihi ahadun min ummatihi illa raddallahu alaihi ruhahu asy-syarifah hatta yarudda alaih. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, tidaklah seseorang mengucapkan salam. Kalau salam beda dengan sholawat. Kalau salam kan assalamu alayka ya Rasulullah. Tidaklah seseorang mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari umatnya kecuali Allah mengembalikan ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya. Alaikassalam. Cuma kita tidak dengar saja jawabannya ya. Jadi kalau kita mengucapkan salam di waktu tasyahud, kan kita mengucapkan salam setiap tasyahud. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau lihat hadis ini Rasulullah jawab salam kita. Nah, kita kalau sholat menghadirkan salamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sholat. Satu-satunya ucapan kepada selain Allah yang diperbolehkan di dalam sholat cuma ucapan kepada Rasulullah SAW. Kita kalau di dalam sholat, tengah-tengah sholat ada orang masuk, Assalamualaikum, kita, Waalaikumsalam, batal sholat kita langsung ya. Sholat kita langsung batal. Loh, kalau saya mengucapkan sholat kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, umpamanya di dalam sholat, Assalamualaikum ya Musa. Umpamanya ada orang baca ayat tentang Nabi Musa, terus kita kagum terhadap Nabi Musa. Assalamualaikum ya Musa. Batal sholat kita.
Ka itu kan kamu. Kamu itu berarti berbicara langsung. Tapi kalau assalamualaikum boleh. Belum batal itu ya. Belum batal. Salam kepada Musa. Seperti sebagian orang kan kalau sholat Jumat itu suhufi Ibrahim wa Musa alaihimassalam. Orang yang tidak pernah baca kita, batal yang sholatnya alaihimassalam. Itu kan bukan ucapan langsung, berarti doa. Doa di dalam sholat kepada pihak ketiga itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Umpamanya saya di sholat, Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat. Tidak batal sholat saya. Tidak batal. Asal jangan kamu. Kalau kamu kan berarti ngejak ngomong orang ini. Batal. Yang hanya boleh diajak berbicara langsung di sholat hanya Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad SAW saat kita tasyahud. Saat kita tasyahud itu kita langsung salam kepada Rasulullah SAW. Assalamu alaika. Bukan assalamu alaihi ini ya. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Loh, kepada Allah kok bukankah? Sebelumnya kan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, kok bukan laka? Karena Allah itu tidak terikat dengan arah. Lillah. Assalamu alaika. Hanya kepada salam kepadamu. Kalau salam kepadamu kepada Rasulullah SAW, berarti setiap orang sholat tasyahud itu Rasulullah jawabi salamnya umatnya ini ya. Dijawabi oleh Nabi Muhammad SAW sesuai dengan hadis ini. Mudah-mudahan salam kita ini juga dijawab oleh Rasulullah SAW. Kan salam itu artinya apa? Keselamatan. Doa kita untuk Rasulullah. Kalau Rasulullah doakan kita selamat tak kita? Selamat. Seperti ceritanya satu kejadian Rasulullah SAW ini agak sudah mau habis ini ya waktunya. Satu hamba sahaya, budak, disuruh sama tuannya pergi ke pasar untuk beli sesuatu. Di tengah jalan uangnya hilang. Padahal tuannya ini galaknya luar biasa ini ya. Uangnya ini hilang. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mendapati budak tadi di luar pasar ini. Rasulullah mau masuk pasar. Rasulullah itu pergi ke pasar sendiri. Ya. Makanya orang-orang musyrik kan di dalam Al-Quran dijelaskan tidak percaya kalau ini Rasul. Masa ada Rasul masuk pasar? Nah, kata Allah, kalau saya turunkan malaikat pun, malaikat akan menyerupai manusia. Nanti kamu tidak percaya lagi. Kamu tidak bisa lihat malaikat, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Rasulullah ini waktu mau masuk pasar lihat budak ini nangis. Ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu nangis? Karena Rasulullah ini rahmat di dalam hatinya. Kata budak ini, saya disuruh sama tuan saya membeli hajatnya di dalam pasar, uangnya hilang. Kata Rasulullah, berapa uangnya? Uangnya sekian disebutkan. Rasulullah itu menyisihkan uangnya padahal dia mau belanja ke pasar juga ini ya. Disisihkan uangnya, diberikan kepada budak tadi. Sudah, jangan nangis ini, saya kasih uangnya. Selamat kamu. Masuk pasar Rasulullah kemudian. Membeli hajatnya Rasulullah di dalam pasar. Keluar dari pasar ini budak masih di situ nangis. Kata Rasulullah, loh kok kamu masih nangis? Kata Rasulullah, kan sudah saya beri uang. Iya ya Rasulullah, uangnya sudah kamu beri, tapi saya nanti pulang mesti terlambat, kata dia. Tuan saya ini galaknya luar biasa nih, kalau saya terlambat pasti saya kena marah nanti. Takut ini budak ini. Siapa sih tuan kamu? Si fulan itu. Mana rumahnya? Rumahnya di sana ya Rasulullah. Di luar kota nih. Di luar batas kota itu, Madinah. Ya sudah, ayo kamu saya antar. Diantar sama Rasulullah SAW ini budak loh nih ya. Kita berapa kali di jalan lihat orang muhtaj itu ya, orang yang memerlukan pertolongan kita lewati begitu saja. Rasulullah SAW ini sebaik-baik manusia. Diantar, digandeng sama Rasulullah. Ini tangan budak ini dipegang sama Rasulullah, digandeng, diantar sampai rumahnya. Tuannya sudah siap penjalin ini di rumah ini ya, marah nih. Belum datang ini. Belum datang, terus mondar-mandir dari dalam rumahnya
Dia lihat dari tingkap jendelanya itu, rumahnya itu dia lihat, nah itu sama saya, siapa itu budak saya, kok di sebelahnya ada sesuatu yang indah gitu ya. Semakin dekat, semakin dekat, la ilaha illallah, ternyata itu Nabi Muhammad SAW. Kenal ini tuannya, dia orang Islam gitu ya. Ternyata budaknya ini digandeng oleh Rasulullah SAW. Sampai kemudian akhirnya Rasulullah mengetuk pintu rumah orang tersebut. Assalamualaikum. Rasul ini sunnah ini mengucapkan salam kalau masuk ke rumah orang. Assalamualaikum. Tidak dengar jawaban. Lagi Rasulullah ketuk lagi. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban lagi. Sampai 3 kali. Assalamualaikum. Alaikumussalam ya Rasulullah. Baru dijawab sama orang tadi. Dibuka pintunya, kata Rasulullah, kenapa kamu baru jawab setelah salam saya yang ketiga? Supaya rumah saya kena doa kamu berkali-kali. Pinter nih orang ini ya. Karena doanya Rasulullah ini salam terhadap kalian. Doanya Nabi ini ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW ini menceritakan, ini budak kamu tadi ceritanya begini, dia tidak salah apa-apa. Dilindungi oleh Rasulullah SAW. Kata tuannya, ya Rasulullah, ini sekarang bukan budak saya lagi, dia adalah orang yang merdeka. Saya merdekakan, saya sudah tidak pantas lagi memerintahkan dia, karena tangan dia ini sudah bersentuhan dengan tanganmu. Tidak mungkin saya perintah lagi. Ini orang yang merdeka. Nabi Muhammad SAW ini karena salamnya Rasulullah, hatinya jadi lembut langsung nih orang ya. Nah, kalau kita betul-betul menghadirkan Nabi Muhammad SAW, waktu tasyahud, minimal waktu tasyahud itu, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadirkan salamnya Rasulullah SAW. Ya Allah, supaya kita ini selamat betulan ini ya, mendapat keselamatan lahir dan batin, dunia dan akhirat, didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang doakan bukan kiai, bukan habib, bukan ulama, yang mendoakan pemimpinnya semua umat Nabi Muhammad SAW. Jadi wah, kalau kita betul-betul menghadirkan, kita dapat percikan ilahiyah yang luar biasa, percikan rahmat yang luar biasa, dan itu bukan untuk kalangan tertentu tapi untuk seluruh umat. Nah, kalau kita memperhatikan hal-hal yang seperti ini, nanti Allah akan memberikan manfaat yang luar biasa seperti yang dijelaskan di dalam kitab ini. Qala Syekh Ibn Hajar, Syekh Ibn Hajar berkata, Fid Durril Mandud, di dalam kitabnya Ad-Durril Mandud, wa ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, ma min ahadin yusallim alaihi illa raddallahu alaihi ruhahu syarifah hatta yarudda alaihi. Di dalam riwayat di kitab itu juga disebutkan oleh Ibn Hajar. Ibn Hajar ini seorang ulama hadis, ahli hadis nih ya. Dia mengatakan, tidaklah seseorang mengucapkan salam, kata Rasulullah, tidaklah seseorang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku kepadaku. Ya ini teksnya alai gitu ya. Ini kan menceritakan ucapan Nabi. Tidaklah seseorang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW kecuali Allah mengembalikan ruh Nabi Muhammad SAW, sehingga Rasulullah menjawabnya. Waqad warada fis salam alaihi al-mudha'afah bis salam minallah 10 marrat 'alal musallim alaihi kama warada fis shalah. Juga ada juga riwayat yang mengatakan siapa yang mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, assalam alaihi al-mudha'afah bis salam minallah 10 marrat. Jadi salam, siapa yang mengucapkan salam kepadanya, maka Allah juga mengucapkan salam kepada orang tersebut lipat 10 kali, seperti halnya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ayatnya kan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu, berarti sholawat sama salam dua-dua di 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang karena sudah jam 9 lebih. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi anna nagtarafna wa annana asrafna
على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.